Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Rafsan Jamil, Naila Surya, Lia Astrianti, Aprilia Wahyudwi ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman semua. Pertanyaan yang pertama dari kelompok 1. 1. Apa yang dimaksud dengan ilmu laduni? Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Majmu'at Rasail Al-Iman Al-Ghazali, ilmu laduni ialah ilmu yang ditemukan di dalam jiwa dari Tuhan tanpa melalui perantara. 2. Apa sajakah pokok bahasan kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali? Ihya Ulumuddin atau Al-Ihya merupakan kitab yang membahas tentang kaidah dan prinsip dalam menyucikan jiwa atau tazkiyatun nafs, yang membahas perihal penyakit hati, pengobatannya, dan mendidik hati. Kitab ini merupakan karya yang paling terkenal dari Imam Al-Ghazali. Pertanyaan dari kelompok 2. 1. Apa saja contoh pendidikan moral? Pertama, mengajarkan peserta didik membuang sampah pada tempatnya, menyelesaikan tugas dengan tepat waktu, menunaikan ibadah dengan tepat waktu, menghormati orang yang lebih tua. 2. Jelaskan dua unsur tasawuf. Pertama, perasaan kebatinan yang ada pada sementara orang Islam sejak awal perkembangan agama Islam. Kedua, adat atau kebiasaan orang Islam baru yang bersumber dari agama-agama non-Islam dan berbagai paham mistik. Kelompok 3. Soal 1. Bagaimana cara menumbuhkan nilai moral? Jawabnya, menumbuhkan nilai moral dapat dimulai dari hal sederhana seperti membiasakan untuk berkata permisi, tolong, maaf, dan terima kasih. Kemudian melatih kejujuran sejak dini, serta belajar tanggung jawab. 2. Sebutkan manfaat pendidikan moral. Pendidikan moral bermanfaat untuk membentuk anak negeri sebagai individu yang beragama, memiliki rasa kemanusiaan atau tenggang rasa, demi persatuan, menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah untuk kerakyatan serta keadilan hakiki. Kelompok 4. 1. Apa yang dimaksud dengan kebahagiaan ukhrawi? Kebahagiaan ukhrawi adalah kebahagiaan yang paling utama karena kebahagiaan ini abadi. Seseorang yang berusaha mencapai kebahagiaan ukhrawi akan memiliki keoptimisan dan ketenangan dalam hidup. 2. Apakah tasawuf masih relevan hingga saat ini? Dalam kehidupan modern saat ini, kehadiran tasawuf dirasakan sangat relevan. Manakala manusia merasa lelah dan jenuh dengan tuntutan kerja keras untuk meraih kepalsuan, kenikmatan materi yang tak pernah membuat hati puas dan tentram. Kelompok 5. 1. Perbedaan dari akhlak, moral, dan etika apa saja? Perbedaan di antara ketiga istilah tersebut ialah akhlak, tolok ukurnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Etika, tolok ukurnya adalah pikiran atau akal. Sedangkan moral, tolok ukurnya adalah norma yang hidup dalam masyarakat. 2. Apa saja dampaknya jika manusia atau muslim tidak mempunyai akhlak? Hidup yang dimiliki menjadi tidak tenang, menjadi lebih sulit dalam bersyukur, lebih sering mengumbar sisi negatif yang dimiliki oleh orang lain. Kelompok 6. 1. Jelaskan pengertian akhlak. Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh sesuatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. 2. Berikan 3 contoh penerapan moral di kehidupan moral sehari-hari. Bermusyawarah, bergotong royong, dan membantu tetangga yang kesusahan. Kelompok 8. 1. Apa pengertian akhlak? Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara mendasar untuk melakukan suatu perbuatan. 2. Apa pengertian moral? Moral adalah baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, kewajiban. Kelompok 9. 1. Kenapa moral sangat penting bagi kehidupan saat ini? Dengan adanya moral,
manusia akan lebih menghormati satu sama lain. Moral dapat membentengi kita dari hal buruk. Jika kita telah membentengi diri kita dari hal buruk, maka kita akan terhindar dari kejahatan-kejahatan dan tetap bertindak benar meskipun ada godaan. 2. Mengapa tasawuf sangat penting? Tasawuf memiliki fungsi penting dalam membentuk kepribadian seorang muslim karena ia merupakan jalan atau proses untuk mendekatkan diri pada Allah. Manusia tidak menyadari bahwa hidup bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan masih adanya orang lain yang perlu diperhatikan sebagai sarana untuk tercapainya. Sekian dari jawaban kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.